Islam itu apa? Nggak jelas gitu. Islam itu ada bangunan, tempat ibadahnya. Kalau tiap-tiap waktu ada yang teriak-teriak gitu, teriak-teriak kan, mic-nya kadang jelek. Ada anak-anak yang baru bisa azan, lalu dia mengumandangkan azan dengan memekakkan telinga gitu. Islam itu saya lihat kok di dalamnya itu kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali lagi di Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah saya sudah bersama Pak Surya. Beliau adalah penggerak dakwah ya di Jakarta. Dan saya akan insya Allah akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi terkait perjalanan spiritual Pak Surya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana perjalanannya, dan insya Allah ini sangat unik dan sangat menarik. Sahabat Ngaji Cerdas sangat rugi sekali jika tidak menonton sampai habis atau dipotong-potong. Saksikan terus ya. Nah, sekarang kita langsung ke Pak Surya. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ini sudah disambut, sudah diberi kesempatan, dan Masya Allah sudah, sayang bulan puasa nggak dijamu jadinya. Kalau mau batal boleh. Masya Allah. Ini saya sudah keberapa kalinya di tempat pembinaan mualaf ya. Ya Alhamdulillah. Pak, ini Ngaji Cerdas dapat kesempatan luar biasa, sudah diberikan waktu dan kesempatan. Nah, sahabat Ngaji Cerdas pengen tahu nih Pak tentang Pak Surya, latar belakang dan sebagainya tadi seperti yang saya sebutkan. Mungkin bisa diperkenalkan kepada sahabat Ngaji Cerdas, Pak Surya itu siapa gitu, latar belakangnya apa begitu Pak? Silakan. Baik, saya itu seorang yang lahirnya sudah lama ini. Artinya sudah cukup makan asam garam ya. Usia saya 62 tahun dan kemudian saya anak ke-8 dari 9 orang bersaudara. Semua kakak saya dan adik itu pakai nama Surya. Jadi kalau nanti dikenal sebagai Surya, kakak-kakak dan ini protes ini. Karena panggilannya Surya. Nah, saya namanya Surya Madya. Waktu kecil itu saya masih diberi nama orang tua saya Li Sintiong. Jadi nama Chinese-nya ya Li Sintiong. Kemudian usia 5 tahun saya diganti nama jadi Surya Madya. Dan kemudian saya dulu dilahirkan oleh kedua orang tua saya yang beragama Buddha. Jadi di rumah masih ada altar untuk kayak seperti Konghucu. Sama di hari Minggu saya diajak ke wihara oleh orang tua saya untuk beribadah secara agama Buddha. Nah, di sana waktu kecil ya pembinaan agama Buddha lumayan lah. Jadi ada om saya yang aktif, bapak saya juga aktif. Dan sekolah minggu itu sekolah yang digemari anak-anak Chinese Buddhis ya. Dan itu merupakan sebuah kegiatan di masa kecil saya. Itu yang berarti agama dulunya Buddha ya Pak Buddha, ya? Buddha, Masya Allah. Nah ini kan tadi kita sempat ngobrol ya Pak, dan saya catat informasi bahwa ada kaitannya perjalanan Pak Surya masuk Islam itu di sekolah Pak. Itu bisa diceritakan nggak gimana ceritanya itu? Iya, saya di SD itu dimasukkan ke SD Katolik. Jadi sepanjang 6 tahun itu saya berkenalan dengan ajaran Yesus. Ya, siapa Yesus, bagaimana agama Katolik itu menganggap Yesus sebagai apa. Kemudian bagaimana berdoanya teman-teman saya yang beragama Katolik. Karena memang di SD Katolik itu di Samarinda, saya waktu kecil di Samarinda, ya diajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Katolik. Ya sedikit banyak saya tahu inti ajaran Kristen itu kasih sayang,
Kalau misalnya tidak mengikuti Yesus nggak akan selamat, ya kan? Yesus itu juru selamat soalnya. Nah, saya waktu itu 6 tahun belajar di SD Katolik, kemudian setelah lulus SD Katolik saya pindah ke SMP negeri atau masuk ke SMP negeri. Nah, di sana itu tidak ada pelajaran agama Buddha, sehingga waktu pelajaran agama Islam saya pamit sama gurunya, saya di luar. Karena bukan agama saya kan. Waktu itu asing sekali tuh, Islam itu apa, nggak jelas gitu. Ya, yang saya tahu waktu kecil tuh Islam itu ada bangunan, tempat ibadahnya. Kalau tiap-tiap waktu ada yang teriak-teriak gitu. Ada azan itu ya? Teriak-teriak kan. Mic-nya kadang jelek. Ada anak-anak yang baru bisa azan lalu dia mengumandangkan azan dengan memekakkan telinga gitu. Dan itu yang saya pikir, oh itu tempat yang saya ketahui cuma itu. Saya sempat nengok-nengok ke dalamnya itu apa gitu ya. Islam itu saya lihat kok di dalamnya itu kosong. Kalau agama Konghucu itu ada altar. Kalau agama Buddha juga ada altar, ada patung Buddhanya. Kalau di Katolik ada ya patung Yesusnya ya, Yesus disalib di depan itu, wah lah gitu. Tapi begitu saya intip ke musola itu kok kosong gitu, gak ada apa-apa. Yang disembah orang Islam itu apa gitu. Jadi saya nggak kenal Islam waktu kecil ya. Hanya sedikit waktu di SD Katolik itu ada teman-teman yang beragama Islam itu kalau puasa, ini kan lagi puasa nih, saya lihat dia itu meludah. Kenapa meludah? Katanya dia nggak mau ludahnya tertelan, takut batal katanya. Oh, puasa itu nggak makan, nggak minum sampai sore. Yang saya ketahui hanya sekelumit itu. Nah, waktu di SMP pelajaran agama Islam, saya pamit. Saya kan agamanya Buddha, jadi saya di luar aja. Disilahkan keluar. Nah, pelajaran berlangsung, saya di luar. Rupanya nggak ada teman yang lain, sendirian saya di luar di aula itu. Dan ya awal-awal ya saya bawa membaca atau apa. Tapi lama-lama ya waktu itu tahun 70 inilah. Ya 75-an masih ya banyak nyamuk ya. Saya di luar itu malah dikerumuni nyamuk. Aduh, kalau kayak gini bayangkan tiap hari Rabu waktu itu pelajaran agama Islam, saya di luar. Dan ada lagi hari Jumat ada pelajaran agama Islam, saya di luar. 3 tahun saya bayangkan akan digigit nyamuk seperti ini terus gitu. Akhirnya saya terpikir kalau memang boleh saya duduk di kelas aja. Nah, akhirnya saya terpikir untuk pada saat guru agama mengajar di minggu berikutnya, saya izin Pak boleh nggak saya di kelas saja, karena di luar digigit nyamuk saya. Akhirnya oleh gurunya dikatakan ya, boleh. Tapi jangan mengganggu, kan namanya juga anak SMP bisa jahil. Orang belajar, sayanya nggak belajar lalu ganggu. Benar, sejak saat itu saya nggak pernah keluar. Saya duduk di kelas, ya karena duduk di kelas saya mendengar cerita. Menyimak akhirnya. Ya menyimak, mendengar, mengetahui apa sih inti ajaran Islam, siapa Nabi Muhammad SAW itu, kemudian bagaimana perjuangan Islam menegakkan tauhid kayak gitu kan. Dan tahu bacaan sholat. 3 tahun loh saya seperti itu. Cuma bedanya saya nggak pernah dites, nggak pernah ulangan, nggak pernah ujian. Nah, pada saat itu banyak pengetahuan saya tentang Islam. Ya, pengetahuan apa yang diberikan guru kepada anak-anak SMP ya cukup komplit mengenai ibadah, ya, mengenai tauhid, mengenai tarikh, cerita sejarah Nabi. Itu berkesan banget itu. Tidak ada yang membuat saya tertarik kecuali pelajaran agama itu. Dan ya lucunya walaupun saya tidak pernah ulangan, ujian, pada saat akhir SMP saya harus ikut ujian kan. Saya ditanya harus ada nilai agama karena itu adalah nilai mata pelajaran wajib itu. Kamu mau ikut pelajaran apa? Duh, saya nggak punya pelajaran apa ya, udah Islam aja dah. Karena mungkin yang saya ketahui dari pengetahuan itu bisa, nah itulah yang saya ketahui tentang Islam. Ya walaupun bukan Islam waktu itu, tapi ikut ujian agama Islam,
di ijazah SMP itu nilai agama saya 9, Pak. Islam itu. Islam ya. Ya Allah. Ujian agama Islam saya dapat nilai 9. Ya tapi itulah cerita di waktu SMP. Di situ saya berkenalan dengan Islam, bukan hanya sekedar musola kosong. Kenapa kok di musola itu atau di masjid itu nggak ada apa-apa di depannya itu? Saya paham, karena memang Islam tidak mewujudkan Tuhannya di depan ya. Tuhan itu tidak diwujudkan sesuatu sehingga kosong itu. Dan waktu SMP itu juga saya biasanya mengikuti kegiatan walaupun tidak ikut aktif, saya melihat di kegiatan misalnya Ramadan ini ada tarawih. Saya lihat umat Islam itu kok rapi ya. Bisa begitu tadinya main-main, anak SMP kan main-main, begitu Allahu Akbar tuh langsung rapi itu barisan. Saya kagum juga. Kok dengan komando Allahu Akbar itu mereka bisa nyusun rapi barisan dan nggak ada suara satupun gitu yang tadinya rame. Nah waktu di SMP itulah saya berkenalan dan saya ya sering mengatakan hidayah karena nyamuk ya. Nyamuk membuat saya akhirnya belajar 3 tahun tanpa terganggu itu. Dan memang pelajaran agamanya menarik karena gurunya juga menarik. Ya mungkin guru-guru saya sudah almarhum, Allahumma ighfir lahum ya. Dan itu adalah awal dari saya mengenal Islam. Apa Pak yang membuat Bapak tetap di kelas ya pelajaran Islam tadi ya, selain dari ada nyamuk gitu ya, yang membuat Bapak tertarik banget di situ? Mungkin kan, oh ternyata Islam begini gitu ya. Apa sih yang membuat Bapak tertarik banget? Apakah gurunya tadi atau pelajarannya yang mana? Tarikh Islam itu menarik juga saya. Jadi sejarah bagaimana Nabi itu mendakwahkan Islam, kemudian dapat tantangan, bagaimana tantangan itu membuat umat Islam yang baru itu mendapatkan cobaan, mereka tetap sabar, dan bagaimana Nabi harus hijrah, dan sudah hijrah pun bagaimana Nabi diperangi kan, dibawa armada ke sana ke Madinah, dan itu menang, kalah, dan itu bukan persoalan kecil itu, hidup mati kan, dan akhirnya Nabi bisa futul Mekah, membuka Mekah, dan kemudian Islam itu mulai berkembang, dan itu menarik banget itu. Bagaimana sebuah ide, yaitu idenya kan tauhid, la ilaha illallah, dan kemudian itu adalah misi dakwahnya Rasulullah. Kemudian harus berada di lingkungan orang yang menyembah berhala, orang yang nggak percaya, orang yang menganggap Nabi itu mengarang cerita atau bahkan dianggap gila, mimpi kok kemudian ngajar-ngajar orang kan, atau dia dapat sesuatu ngajar-ngajar orang yang berbeda dengan lingkungan itu, tapi bertahan nabinya. Dan ini menarik ini. Dan kemudian karena saya lihat Nabi itu manusia biasa, dia menikah, dia ke pasar, dia berhubungan dengan orang sebagaimana biasanya, dia jaga kepercayaan orang, tapi dia ditentang gara-gara keyakinannya. Itu menarik. Sampai Nabi akhirnya harus mengalami musibah, dilempar, diganggulah di Mekah itu. Dan Nabi sabar. Ada satu cerita guru saya juga tentang bagaimana kesabaran Nabi itu menghadapi orang-orang pada saat Nabi hijrah ke Taif. Taif itu mungkin sekitar 5 kilo dari Mekah. Karena Nabi di Mekah dimusuhi, Nabi akhirnya ke Taif. Berharap mudah-mudahan pemuda-pemuda Taif itu mau nerima. Rupanya ada utusan-utusan Mekah sudah datang ke Taif yang mengatakan itu pendusta, itu nabi palsu, apa istilahnya pengacau, membuat orang jadi bingung. Nah, bukannya dapat perlindungan di Taif, tapi malah dapat bantahan atau dapat keadaan yang tidak menyenangkan. Dilemparlah, sampai Nabi pernah di riwayat itu giginya kalau nggak salah patah. Dan itu akhirnya Nabi bersender di pohon, dan ada malaikat yang diutus Allah untuk mengirimkan bantuan, menawarkan kepada Nabi, apakah mau saya balikan nih gunung itu ke orang-orang Taif. Nabi mengatakan jangan, mereka itu belum tahu, dan Nabi mendoakan mudah-mudahan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada
kaumku karena sesungguhnya mereka belum tahu. Nah ini menarik sangat. Itu doa Nabi yang membuat saya jatuh cinta kepada Nabi. Jadi figur Nabi itu sangat ideal itu. Saya lihat perjuangannya, kesabarannya, kesungguhannya, tantangan yang dihadapinya itu menarik banget itu. Dan ajarannya, ajaran tauhid itu yang membuat saya terkesima. Saya kan di agama Buddha punya konsep yang diajarkan ya. Ada macam-macam lah. Di Katolik juga diajarkan tentang konsep ketuhanannya. Nah begitu di Islam, saya lihat ini nih ajaran yang clear, yang membuat kita tuh nggak repot dengan memegangnya itu. Yaitu apa? Kita diciptakan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan selama hidup itu kita nggak boleh musyrik. Karena menyekutukan Allah itu adalah perbuatan yang sangat besar. Apabila kita mati dalam keadaan musyrik, kita akan berada dalam kesedihan yang nyata lah. Itu Pak. Jadi waktu itu saya kan belajarnya sebagai orang yang bukan Islam. Artinya apa? Saya tertuduh itu, merasa tertuduh. Waduh, ini saya nggak melakukan itu. Saya nggak beribadah seperti Islam. Saya nggak mengakui Tuhan itu Allah, satu-satunya Tuhan. Saya merasa, wah kalau saya mati ini repot ini. Nah itu yang mungkin mendorong saya berpikir ada sesuatu yang harus saya buat. Yaitu apa? Nah ada teman saya masuk Islam aja katanya. Ada teman saya yang namanya Yazid Wakid itu, teman ya di SMP, yang kemudian saya bertanya lebih dalam dan kemudian saya bersyahadat di depan dia. Cuma berdua aja, dan tempatnya di pinggir pinggir toko. Karena saya juga bingung. Ya sudah, biar ada saksinya, saya mengucapkan syahadat. Nah sejak itu saya memantapkan diri untuk berislam, dan karena saya lulus SMP, masuk ke SMA negeri, ketemu dengan teman saya almarhum Taufik gitu. Nah Taufik itu kira-kira 6 rumah dari tempat saya. Akhirnya saya di bulan Maret, nah ini tahun ini saya sudah 47 tahun masuk Islam. Di bulan Maret tahun 78 itu saya masuk Islam. Di rumahnya Taufik diadakan selamatan. Ya alhamdulillah, walaupun ayah saya sudah nggak ada waktu saya 10 tahun. Nah saya masuk Islam usia 15 tahun, jadi nggak ada lagi ayah. Ibu saya tadinya tidak setuju, tapi akhirnya waktu saya masuk Islam, ibu juga nyumbang untuk selamatan. Masya Allah. Ya alhamdulillah, sejak saat itulah saya Islam. Alhamdulillah. Dan saya merasa senang sekali karena saya termasuk orang yang selamat. Karena kalau tadi saya nggak masuk Islam, saya merasa ada yang nggak benar ini yang saya lakukan. Saya ya contohnya lah, saya masih makan yang namanya B2 ya kan. Kemudian dalam Islam nggak boleh, karena ada hikmahnya. Saya juga pernah waktu kecil itu minum minuman keras, karena di lingkungan seperti itu nggak ada aturan. Kemudian ya macam-macam lah kegiatan yang saya lakukan. Dan yang paling menyedihkan saya nggak pernah sujud ini kepada yang Maha Menciptakan alam semesta ini. Akhirnya saya bisa masuk Islam, senang banget. Saya nggak pernah sujud, dan akhirnya sejak itulah saya ingat sholat pertama kali saya itu di loteng, karena takut kelihatan keluarga. Loteng itu dekat atap, dekat banget itu. Saya mengucapkan takbir, saya mengucapkan bacaan-bacaan sholat itu dengan perasaan senang sekali. Itu sholat pertama saya. Karena saya sudah merasa selamat itu ya, dan itu merupakan sebuah hidayah yang besar banget, hidayah yang sangat besar yang saya rasakan, yaitu hidayah masuk Islam itu. Tadi selain ibu tadi yang bereaksi Pak, keluarga itu ada lain nggak? Kan kalau almarhum kan Bapak udah almarhum, misalkan ada adik, kakak, atau om. Kalau kakak-kakak saya nggak. Om saya atau tante itu mengatakan, ngapain sih kamu pindah agama? Kan agama itu sama semuanya. Nah, dia nggak tahu bedanya saya dapatkan Islam itu dengan apa yang sebelumnya. Karena dia nggak tahu kan, ya saya katakan beda. Dan ini adalah sesuatu pilihan.
Ada lagi yang mengatakan, ngapain sih kamu sampai harus tunggang-tungging kayak orang-orang di sana. Atau ada juga yang mengatakan, kenapa sih Islam itu melarang makan B2? Itu kan karena punya ceritanya yang tidak sesuai dengan yang saya dapatkan tentang hikmah itu. Dan semuanya alhamdulillah walaupun masuk ke pikiran, ke telinga saya, tidak menggoyahkan iman saya, karena saya sudah dapatkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu iman Islam itu. Insyaallah. Ada momen yang paling Pak Surya susah dilupain nggak ketika masuk Islam itu, Pak? Momennya itu waktu saya sudah Islam nih, dan itu saya ingat sekali. Dan ini sangat berguna bagi kerukunan beragama di saat kita saat ini ya. Saya Muslim, tapi saya Chinese. Rumah saya kan di lingkungan Chinese. Dan saya ingat waktu itu malam Idul Adha, orang Islam, umat Islam pada saat itu di Samarinda itu takbir keliling pakai truk keliling kota. Dan kemudian apa yang terjadi pada saat itu, saya dan ada sepupu saya, wajahnya Chinese kan, naik beca. Kemudian saya diludahin dari atas itu loh. Jadi ngapain takbir kalau harus meludahin orang, walaupun orang itu adalah wajahnya Chinese ya, nggak pantas lah. Nggak taunya yang diludahin itu Muslim gitu lah. Saudaranya ya. Iya, jadi itu yang saya pikir umat Islam nggak usah lah terlalu membedakan warna kulit atau suku, kemudian memusuhinya, menampilkan tindakan yang tidak baik. Tapi itu kan oknum ya. Oknum waktu itu bukan umat Islam seluruhnya. Tapi ada juga yang aneh. Pada saat itu saya melihat sendiri ada rumah Chinese juga yang kacanya dilempari dari truk. Dari anak-anak yang ya pasti Muslim lah. Ngapain juga harus pas takbiran harus melempar. Nah itu berkesan ke saya untuk mengatakan bahwa mestinya kita tuh tidak boleh melakukan itu. Dan menimbulkan bahwa Islam itu harusnya damai gitu loh. Islam itu harusnya bisa melindungi orang yang minoritas. Islam itu misalnya harusnya bisa memberikan wawasan sehingga orang itu merasa ikut senang karena berdampingan dengan orang Islam, merasa aman kayak gitu. Siapa tahu dengan merasa aman itu mereka bisa masuk Islam. Jadi yang saya ingat adalah bagaimana perilaku umat Islam yang keliru itu bisa menjauhkan orang dari Islam. Itu yang saya ingat. Justru malah orang nanti antipati terhadap Islam. Antipati. Gitu. Dan itu saya berharap umat Islam itu janganlah melakukan hal seperti itu. Dan Islam dan Muslim itu dua hal yang berbeda ya Pak ya. Islam itu adalah agamanya, ajarannya insya Allah semuanya sempurna. Yang kadang Muslimnya yang kadang sholat Jumat bawa ya. Ada, dan biasanya itu pasti anak-anak yang masih belum bisa ngatur emosinya atau yang isengnya muncul kayak gitu. Dan Pak Surya dan keluarga terakhir dari keluarga Tionghoa itu juga bukan pilihan. Allah sudah mentakdirkan. Saya dari Jawa juga ditakdirkan. Jadi bukan pilihan gitu ya. Jadi insya Allah semuanya seakidah ya saudara semua ya. Insya Allah. Betul. Ya. Pak, setelah tadi diludahin sama ini ya, sama Muslim dan sebagainya. Tadi kan ada cerita Bapak bahwa sholat juga di loteng gitu ya untuk menghindari keluarga. Ada nggak Pak tantangan-tantangan ketika masuk Islam Pak? Tantangannya relatif sedikit saya. Saya kalau mendengar cerita mu'alaf yang diusir atau kehilangan pekerjaan, saya sedih, kasihan. Tapi ya walaupun begitu saya anak SMA kan, saya melihat kalau ada tantangannya hanya sekadar kata-kata atau ya buah pikiran yang berbeda, saya coba menghadapinya dengan tenang. Tantangan itu bisa saya coba jawab dengan ilmu yang saya dapatkan. Kemudian yang paling besar itu sebenarnya tantangan-tantangan untuk kembali kepada agama sebelumnya. Oh gitu ya? Ya pasti mereka, keluarga saya tidak mau ya kalau ini jadi Islam, apalagi Islamnya ikut-ikutan. Anak kecil kan, anak SMA, kamu jangan-jangan ikut-ikutan aja. Kalau bisa ya kembali. Supaya apa?
Nah, yang paling menyedihkan perasaan saya itu adalah perasaan ibu saya sebenarnya. Ibu saya itu melihat kalau saya masuk Islam, saya kan sudah nggak bisa ngurusin dia dalam tata cara ibadah. Ya memang saya akui sejak saya Islam saya nggak bisa lagi beribadah dengan agama Buddha atau agama Konghucu di rumah. Tetapi saya diajarin oleh Al-Quran, kalaupun mereka menyuruh untuk kembali, tapi jangan diikuti, tetapi bergaulah dengan keluarga, dengan ibu, ayah itu dengan ma'ruf, dengan yang baik. Nah, hal semacam itu yang menyebabkan akhirnya hubungan saya dengan keluarga baik. Setiap lebaran saya dikasih baju oleh ibu saya, tidak membedakan dengan anaknya yang lain, walaupun saya sudah masuk Islam. Jadi tantangan itu tetap ada, tapi tidak berupa intimidasi, tidak berupa fisik, tidak seperti itulah ya. Alhamdulillah, artinya tidak seperti mualaf-mualaf pada umumnya yang sering kadang dapat intimidasi dan kekerasan dan sebagainya, Pak ya. Kemudian tadi kan dari SD, SMP, saya juga belum dapat cerita nih ketika SD, kenapa nggak tertarik juga dengan pelajaran Katoliknya tadi kan? Nah, kemudian apa Pak perubahannya Pak ketika sudah masuk Islam nih, perubahan yang paling signifikan itu apa? Yang saya lihat di diri saya itu adalah saya hidup tidak sendirian. Maksudnya saya itu hidup tidak semau gue gitu, ada aturan. Nah, itu yang membuat saya, ini kalau saya berbuat ini ada larangan nggak ya? Saya mencoba untuk merujuk kepada kira-kira Allah suka nggak saya melakukan ini atau enggak? Kira-kira ya, ini dianjurkan nggak? Nah, itu yang membedakan saya. Kalau dulu kan saya hidup seperti ya bebas-bebas saja, nggak ada yang atur ya. Okay ya. Oh, ini jangan. Bahkan bukan hanya B2, makanan sapi enak, halal dan bersih. Tapi kalau dipakai diambil atau dibelanjakan dari uang yang haram kan jadi haram. Nah, itu juga nggak boleh gitu loh. Nah, itu yang saya katakan Islam itu mencoba mengajarkan secara holistik kehidupan ini bukan hanya sekedar barangnya halal atau enggak, cara mendapatkannya gitu. Bagaimana kita mengkonsumsinya juga jangan berlebihan, atau kalau makan jangan mubadir kayak gitu. Nah, itu sangat melekat ke saya bahwa Islam itu ajaran yang gini banget. Oh ya, Masya Allah. Jadi caranya halal apa enggak, terus kadang maksudnya dibuangnya juga dengan cara apa gitu ya. Iya, Masya Allah. Pak, ini tadi saya ngobrol juga di awal-awal kita sebelum rekaman itu, Bapak juga kan tadi sempat di awal ada yayasan, sebut-sebut yayasan itu, karena keprihatinan Bapak dulu ketika masuk Islam terus nggak ada yang bimbing begitu ya, kan zaman tahun 72, 75 kan, 80-an, belum ada mualaf center dan sebagainya. Apakah keprihatinan Bapak bahwa mualaf nih ketika masuk Islam harus dibimbing nih, jangan kayak saya dulu, atau karena memang sudah ada banyak permintaan atau bagaimana Pak? Tolong Pak diceritakan Pak. Ya betul, saya itu masuk Islam nggak ada yang bimbing, untungnya saya mencari. Jadi kalau yang nggak mencari lebih parah tuh ya. Kalau nggak mencari kan parah itu. Saya dekat dengan, jadi ada dua kuncinya, sahabat, lingkungan ya, dan lingkungan, dan kemudian inisiatif saya mencari. Ya, akhirnya saya dapat dan saya bertambah pengetahuannya. Nah, saya lihat sekarang ini kalau ada orang yang bersyahadat, tadi masjid, atau di tempat habis sholat Jumat gitu ya, rata-rata umat Islam itu terharu. Iya, senang. Terharu, senang. Kemudian saya yang pernah syahadat melihat, tapi setelah pulang, orang-orang yang terharu, senang tadi hilang aja, hilang. Dia bagaimana? Dia sibuk dengan yang mualaf ini, sibuk menghadapi berbagai persoalan baru. Apa persoalannya? Pertama, ilmunya kan belum ada, dia harus bertambah. Siapa yang ngajarin? Yang kedua, ada nggak orang yang nggak suka dia masuk Islam? Nah, kalau ada yang seperti itu, seberapa jauh tantangannya? Ada yang mengusir keluarganya, ada tempat kerjanya akhirnya mem-PHK, ada loh. Banyak. Nah, kemudian ada suami dengan istri akhirnya bercerai, dan itu akibatnya mu'alaf itu menjadi satu sosok yang ada persoalan tersendiri. Problemnya banyak ya. Problemnya banyak. Saya pikir kalau nggak ada temannya, mengaca pada diri saya waktu SMA itu, teman saya dekat itu. Ini keturunan Arab ini, tapi dekat dengan saya, satu keturunan Cina sama keturunan Arab. Sampai sekarang kita berhubungan. Dan ini
adalah contoh bagaimana menguatkan Islam itu adalah teman yang bisa mengajak kita sholat ke masjid, kadang mabit di masjid, nginap, belajar ngaji di masjid kayak gitu. Nah, kalau nggak ada, repot. Nah, terfikirnya saya pada saat saya tahun 2000, waktu itu belum banyak kegiatan pembinaan mu'alaf, saya terfikir, ya, mu'alaf ini butuh teman. Maka saya coba dirikan asosiasi Muslim, Muhajirin dan Ansor, pakai asosiasi Muslim, Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu yang hijrah, anggaplah mu'alaf itu hijrah kan, yang dari Mekah. Kemudian yang Ansor ini yang menolong mereka. Dua sosok ini harus diasosiasikan. Gitu. Tapi waktu ngajukan ke kehakiman nggak boleh asosiasi. Pakai asosiasi nggak boleh asosiasi. Udah akhirnya apa? A-nya dijadikan amal. Jadi amal Muslim, Muhajirin dan Ansor. Saya dirikanlah yayasan. Kemudian yayasan itu bertugas untuk mencoba menjadi katalisator antara Muslim yang Islam sejak lahir dan mu'alaf yang bermasuk Islam. Kalau bisa dipersaudarakan lah. Paling nggak kalau ada mu'alaf satu masuk, saya waktu itu berpikir harus ada dua Muslim yang membackup. Kenapa? Ya kalau satu lupa, yang satu masih bisa menemaninya, kemudian mengajaknya, kemudian juga menolong dia kalau ada masalah. Nah, itu kita coba, dan akhirnya Yayasan Amma tempat saya mendirikan yayasan itu kemudian berkembang. Ada satu orang yang sedang galau nih. Akhirnya kita diskusi, dia orang dari Batak, non Muslim, kemudian kita diskusi, akhirnya mau masuk Islam. Itu model pertama kita yang kita bina di yayasan ini. Kemudian kita bina, ada lagi satu gitu. Dan itu waktu itu memang mu'alafnya baru-baru, dan kita adakan pembinaan. Ada yang teman saya yang membina ngajinya, karena mau nggak mau kan dia harus sholat, sholat harus bisa baca Quran, harus bisa baca bacaan sholat, dan itu bisa aja baca Latinnya, tapi kan nggak pas. Nah, ada yang ngajarin ngaji, saya lebih ke arah akhlak dan tauhid. Bagaimana kalau sudah Muslim, akhlak kita harus berubah. Kita tetap harus bisa sayang pada orang tua, tapi kita tidak mau ngikuti agamanya. Kita harus bisa bermuamalah dengan baik, muamalah dengan adil, kayak gitu. Nah, tauhid juga saya katakan kita harus memurnikan ketaatan pada Allah. Jangan sampai sudah masuk Islam, ada Tuhan yang lain juga masih bercokol. Entah itu Tuhan dalam bentuk ya harta, atau siapapun yang kita ikuti yang sejajar dengan Tuhan. Sehingga kalau dia nyuruh, kadang perintah Tuhan ini jadi nggak diikutin gitu. Nah, akhlak dan tauhid menjadi sesuatu yang kita coba ajarkan di sini. Ibadahnya, karena masing-masing itu kan punya ibadah yang standar, yang wajib, itu kita ajarkan. Tetapi kalau sudah mau cabang-cabangnya berbeda, ya silahkanlah. Serahkan masing-masing. Yang mau tarawih 21 rakaat, mau kunut silahkan, pakai usoli silahkan, kayak gitu. Karena itu nggak bisa kita selesaikan, apalagi saya bukan kapasitas ulama yang bisa mempengaruhi ya. Tapi yang jelas akhlak dan tauhidnya serta ya pelajaran dasar itu bisa kita lakukan. Ya alhamdulillah awal-awal ini berkembang. Nah kemudian di akhir-akhir itu saya ketemu Ustadz Nababa, Bu Irina, ada almarhum Pak Qodiran, itu ada Dokter Bambang. Kita bikin kegiatan kayak koordinasi ini, lembaga mu'alaf lah. Masing-masing kita punya kegiatan. Nah sekarang alhamdulillah tambah rame lagi kan. Tambah rame, makin banyak. Makin banyak. Banyak yang peduli. Saya senang ya. Nah mudah-mudahan mu'alaf itu, ya kalau saya katakan paling lama 2 tahun lah. Sebut mu'alaf ya. Disebut mu'alaf. Selesaikan masalah kemu'alafannya, itu apa? Masalah mu'alaf itu adalah ketidaktahuannya, harus selesai. Lalu apa? Masalah konfliknya dengan keluarga harusnya bisa selesai. Kalau enggak dia harus hijrah kan. Kalau 2 tahun konflik terus ya. Kemudian ada mu'alaf yang mungkin ekonomi jadi lemah gara-gara keislamannya dia terkucilkan. Nah, kalau bisa mu'alaf seperti ini bisa dapat kita bantu dengan muslim yang bisa yang kuat gitu loh. Kalau bisa selesai. Nah, tinggal kalau dia adalah rezekinya
kurang, rezekinya sedikit, ya memang masalah umat semuanya. Ada yang miskin, fakir, duafa, itu kan masalah umat sudah. Bukan masalah mu'alaf gitu. Iya. Mu'alafnya adalah pengetahuannya, kondisi kegelisahannya di awal, dan juga kondisi ekonominya di awal. Selesai itu bukan mu'alaf lagi. Jadi kalau saya ditanya, Bapak mu'alaf ya? Kadang masih tuh, karena kan dia nggak tahu. Dilihatnya kalau saya ke masjid, lepas sendal, kok ada orang Cina mau masuk masjid. Mata sipit gitu ya. Mata sipit, Bapak mu'alaf ya gitu. Ya karena bahasa itu sudah familiar. Umum, ya saya mu'alaf. Ya. Masuk saya mukalaf gitu kan nggak lucu juga. Ya itulah Pak. Jadi kan setiap lembaga mualaf itu ada program utama inti gitu ya, ada advokasi mungkin ya, ada yang rescue gitu ya, ada yang benar cuman pembinaan saja. Nah kalau di AMA ini program utamanya apa Pak? Kita lebih menitik beratkan pada hubungan yang jangka panjang. Jadi kita harapkan mualaf itu walaupun dia sudah lama, itu tetap terikat dengan pengajian kita. Dan nyatanya sampai saat ini mu'alaf yang dulu yang sudah ini ya alhamdulillah walaupun sekarang ini dia di Makassar ya gitu ya sudah hubungannya tetap ada. Kalau dia ke Jakarta kita kumpul, ada yang ke Bandung, ada yang kemana-mana, tetapi yang masih bisa ketemu kalau Depok, Bekasi itu masih kumpul. Kita kumpul sebulan sekali. Pengajiannya bukan pengajian mu'alaf, tapi pengajian mu'alaf mukalaf ini. Karena sudah gabungan, campur. Di situ kita ingin mengatakan bahwa ya pertemuan kita di Yayasan AMA ini kalau bisa long lasting, sepanjang hidup lah. Kalaupun nanti ada masalah ya kita coba bisa nggak kita menyelesaikan masalah. Karena banyak juga masalah yang ada, tapi ya masalah umum umat Islam, masalah ekonomi, masalah keluarga. Itu bukan mualaf aja itu? Iya bukan mualaf aja kan, masalah umum umat Islam. Dan yang sedih juga adalah ya mualaf yang kita ada berpasangan dengan yang Muslim sejak lahir kemudian menikah. Ini ada beberapa yang masalah gitu masalah akhirnya renggang dan putus. Ya kita juga akhirnya tetap membina mereka, berkomunikasi, dan ini menjadi masalah yang umat lah, masalah umat yaitu ada ketidakcocokan antara suami dan istri. Dan itu kita tetap bina hubungannya. Nah, bicara soal yayasan itu kan artinya kan bicara sistem, Pak. Kalau bicara sistem berarti bicara orang SDM gitu ya. Kalau udah bicara SDM berarti bicara operasional. Nah, yayasan ini pendanaannya bagaimana, Pak? Iya, yayasan ini tadinya waktu saya aktif, saya kan bekerja lumayan dapat gaji. Itu bisa saya sisihkan untuk kegiatan. Jadi ya kegiatan ini kan ada kegiatan yang kumpul, ada kegiatan makan, ada pengajian, ada bayar ustadz. Nah, ada juga dukungan dari teman-teman kerja saya. Nah, waktu itu masih aktif-aktif lah. Nah, setelah saya pensiun, tahun 2018 saya pensiun, teman-teman saya juga sudah sepuh, sudah beredar kemana-mana yang ikut mendirikan yayasan. Terpaksanya kegiatan ini yang tadinya seminggu sekali jadi sebulan sekali ini karena ekonomi saya juga terbatas ya. Oleh sebab itu ya saya berusaha untuk mencari kegiatan apa yang menghasilkan dana yang bisa membuat eksis saya dengan kegiatan pembinaan ini gitu loh. Ya kegiatan itu ya istri saya ada jualan online tapi ya sebatas omsetnya nggak besar. Kemudian saya sebelum pensiun itu belajar kesehatan tradisional. Kemudian saya ya ini melayani orang yang mau berobat. Lulus setelah pensiun saya kuliah D3 akupuntur. Kuliah lagi, Pak? Kuliah, Masya Allah. Usia sudah 56 itu. 3 tahun di Malang, tapi online. Waktu itu kena COVID jadi online. Di situ saya belajar bagaimana konsep mengobati orang yang sakit. Kemudian setelah lulus saya buka praktek dan kemudian saya mencoba untuk menolong orang. Walaupun bagaimana kadang ada yang nggak bisa bayar kan, ya sudah saya gratiskan. Kemudian kalau ada yang mampu bayar juga nggak mahal-mahal saya terima. Nah ini yang membantu saya saat ini untuk kegiatan-kegiatan kegiatan dakwah saya. Biar nggak jadi peminta-minta. Ya, Masya Allah. Berarti selain yayasan ada klinik akupuntur begitu ya Pak ya, bisa dikatakan.
Saya tuh konsentrasinya pijat dan akupuntur. Jadi akupunturnya dengan dasar saya sudah dapat izin, sudah lulus juga, sudah terdaftar sebagai nakes, Legal semua ya? legal. Kemudian pijatnya adalah keahlian yang saya pelajari sebelum dan sampai saat ini. Ada pijat stretching, otot sendi. Nanti Wah, cocok tuh nanti saya tuh. bisa dirasakan ya. Itu ya membuat saya dan lingkungan ini jadi dari dekat. Saya kadang mengadakan senam di depan musola, di depan rumah saya itu. Di situ ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh ikut senam, ada instrukturnya. Kadang saya juga ajarkan tentang bagaimana cahaya matahari yang diberikan Allah yang nggak bayar ini itu sangat menyehatkan gitu. Bagaimana udara yang kita serap ini sangat menyehatkan gitu. Apalagi kalau kita hirup dengan nafas teratur, Masya Allah. dengan posisi tubuh yang baik, kita akhirnya menguatkan tubuh kita. Orang-orang tua kan kadang lututnya menjadi masalah kan. Saya pinggang udah mulai kerasa ini. Dan itu ya jadi katakanlah jadi klien saya. Iya. Ada Pak RT ya lututnya kita terapi di sini. Udah keluhan inilah ya usia-usia sepuh ya. Ada yang suka adzan di musola. Ini kok nggak bisa ini ya saya tusuk jarum. Alhamdulillah. Nah sedikit demi sedikit ada yang kenal dan mulailah saya berkegiatan di bidang kesehatan tradisional. Akupuntur dan pijat tadi ya. Ada spesialisasinya nggak sih atau? Kalau akupunturnya sementara ini yang mencoba mengatasi masalah-masalah otot, sendi. Jadi saya nggak mengatakan saya bisa menyembuhkan penyakit jantung, paru-paru nggak berani saya. Saya akupunturis yang lebih ke arah untuk tubuh ya, untuk otot, sendi, kaku, tangan nggak bisa diangkat, pinggang sakit. Akupunturnya mencoba untuk mengatasi hal-hal yang membuat nyeri, jadi menghilangkan nyeri, bukan yang bisa ngobati yang penyakit berat, kanker, itu serahkan ke ahlinya aja ya. Kalau seperti itu saya nggak mampu. Nah kalau pijat sama juga, pijat itu sederhana tanpa alat, kita bisa mengatasi orang-orang yang punya masalah dengan otot dan ini, dan itu akibatnya orang itu bisa merasakan lebih nyaman. Kalau kayak saya nih pinggang nih sering pengen itu nyeri pinggang gitu ya? Ya itu bagian dari yang harus diselesaikan karena kalau itu terus nggak dirawat, akibatnya kita akan memiliki keterbatasan gerak. Iya betul. Nah, akibatnya jadi kita mungkin susah berpindah tempat, jalan susah, beraktivitas susah. Nah itu perlu diterapi. Jadi sahabat ngaji cerdas nanti kalau penonton nih, ini kan nanti kalau pengen buka prakteknya kapan gitu, maksudnya mereka mau berobat lah istilahnya ya, mau mencoba akupunturnya Pak Surya, langsung sama Pak Surya tuh? Surya. Iya, sama Pak Surya, kemudian dia ada keluhan-keluhan yang tadi disebutkan, maksudnya keluhan apa saja yang bisa sama Pak Surya itu apa aja gitu. Kemudian alamatnya di mana, terus kontaknya di mana gitu. Saya ini berkegiatan resminya itu di Depok sebenarnya. Oh, alamat resminya. Alamat resminya itu di Depok, di Jalan Kemiri Jaya. Di situ saya buka ada kios kecil. Saya praktek di sana. Cuma karena masih sedikit, saya hanya mencantumkan nomor telepon, janjian. Nah di rumah ini juga di tempat saya ini kegiatan yayasan. Di sini saya juga ada klinik, ada tempat untuk mengobati dan di situ saya berkegiatan juga. Nah, di dua tempat itulah biasanya saya lebih suka menangani, bukan lebih suka ya. Yang bidang saya itu adalah mengurangi rasa nyeri, ya nyeri leher, nyeri bahu, nyeri pinggang, nyeri lutut, ankle, itu bisa dengan pijat atau tambah akupuntur. Nah belakangan juga bagi teman-teman yang ini nih rahasia laki-laki. Ada yang nggak bisa ereksi katakanlah. Itu sedang saya coba tangani dengan baru assalamualaikum udah selesai gitu ya. Itu bisa juga Pak? Ya itu adalah adanya sumbatan energi di daerah Ciau bawahnya ini. Adanya ketidakmampuan dia mengalirkan energi dari bawah. Nah itu ya kita terapi. Bisa dengan tekanan, bisa dengan jarum. Dan itu ya alhamdulillah kalau rutin aja bisa membantu teman-teman yang punya masalah. Masalah itulah ya. Iya, pokoknya gitu ya.
Bisa berarti Pak ya? Ya, asal mau rutin aja. Mau rutin treatment ya? Treatment Rutin, ya. ya. Sasarannya tuh maksudnya pasiennya tuh Pak perempuan, laki-laki, tua, muda atau apa? Kebanyakan laki-laki, Laki-laki. tua, atau ya setengah baya lah. Tapi kalau yang namanya cedera ankle, lutut, itu nggak mengenal menutup usia. kemungkinan yang usia muda pun habis olahraga misalnya kan iya, kena. iya. Nah itu kita bisa bantu juga. Iya. Kalau perempuan kita di sini nggak ada terapis perempuan. Iya, jadi kalau laki-laki dia aja. sangat terpaksa sekali, ada satu yang datang, saya ajak istri saya dampingi gitu untuk bisa membantu bagaimana menerapi wanita. Iya. Ada kontaknya nggak Pak? Boleh dicantumkan kontak atau memang harus datang janjian atau gimana? Ada sosmednya atau apa gimana? Ada teleponnya 0811 0811 15 15 60 62. 62. Nah, itu kontak langsung. Nah, HP kontak saya. langsung dengan Pak Surya, janjian untuk tadi ya, praktek tadi ya Pak, Iya. bukan yang lain loh ya. Iya. Apalagi yang tadi itu yang Atau mau konsultasi agama, punya masalah apa tuh, juga boleh. bisa juga Itu, karena yayasan klinik tadi memang ada relasinya dengan yayasan tadi ya Pak Iya, ya. ini satu kegiatan saling J- karena kadang kita adakan latihan untuk mualaf, latihan pijat untuk mengatasi masalah dengan di rumah. Masya Allah, dikasih skill berarti ya. Iya, ada 4 matras ini, Iya. 4 pasang. Masya Allah. Dan kita latih agar masalah-masalah yang sering muncul Iya. itu bisa diatasi Sendiri gitu ya? loh. Iya. Iya. Nah itu kita harapkan siapa tahu juga ada mualaf yang mau menjadi terapis kan, Iya, Masya sekalian nanti kita Allah. didik gitu, kayak gitu. Kalau kayak saya bisa nggak nih Pak kira-kira jadi terapis? Masya Allah. Kalau punya jari Dari bisa. iya, Masya Allah, modelnya tangan aja ini. Jadi Masya Allah ya, kalau yang mau ikut praktek, maksudnya mau berobat dengan Pak Surya, pahalanya dapat. Karena ini kan ada kaitannya dengan yayasan tadi ya. Iya. Kedua, dapat sehat juga, insya Allah Pak ya. Dapat silaturahmi juga langsung dengan Pak Surya ini, bisa belajar agama juga, Masya Allah. Pak, ngomong dengan tadi klinik, berarti sudah berapa lama ini kliniknya? Saya tahun 2018 pensiun, tapi 3 tahun sebelum itu, tahun 2015 sudah mulai berkegiatan area kegiatan pijat. Jadi ini lucu juga nih, waktu itu saya menduduki jabatan direktur utama di salah satu lembaga di perusahaan saya itu, anak perusahaan atau lembaga dana pensiun lah. Tapi karena nama saya sudah dikenal ngobatin, ada yang telepon, Pak bisa nggak saya ke sana, pinggang saya sakit. Nah, saya tahu sakit pinggang tuh nggak enak banget. Iya, pernah Pak saya kalau Gimana saya katakan tinggal di mana? Saya di Jakarta Utara, saya di Jakarta Selatan, kan jauh. Nah, saya katakan kalau gitu gini aja, datangi kantor saya di Jakarta Pusat sebelum waktu saya kerja, nanti saya tangani di kantor. ditangani oleh direktur. Tangani oleh direktur, saya lakukan dulu, setelah itu dia pulang. Nggak bayar, gitu, karena saya kasihan aja dia butuh bantuan. Ada juga yang saya dipanggil. Saya dipanggil di Kebayoran Lama, rumahnya termasuk gang gitu. Saya bawa mobil, bingung taruh di mana nih. Terapis pakai mobil gitu kan. Pejabat lagi, pejabat walaupun bagaimana direktur utama itu mestinya nggak mijet kan ya. Iya. Tapi karena ini Pak sakit banget Pak, saya butuh bantuan. Dia nggak tahu kalau saya tuh masih pejabat. Pulang kerja saya ke sana, parkir di salah satu minimarket. Udah saya bawa matras, saya ke rumahnya, mijet dulu, udah pulang. 2 kali saya dipanggil di sana. Alhamdulillah agak sehat dan kemudian dia bisa beraktivitas lagi. Nah, bagi saya itu menarik gitu. Kenapa? Ada orang yang tidak tahu caranya, akibatnya dia pijitnya di daerah yang bukan semestinya, nggak ketemu gitu loh. Nah, dengan kemudian kita dan teman-teman mengembangkan teknik-teknik pijat dan akupuntur, insya Allah masalah nyeri itu bisa kita atasi dan itu sangat membantu.
sekalian masuk dakwahnya. Iya. Untuk sabar. Iya. Jadi sekalian ngomong ya. Iya. Sambil itu kita katakan untuk berbuat baik, Iya, bersedekah kalau mau sembuh. Masuk semuanya itu. Alhamdulillah. Dan akibatnya ini jadi simbiosme antara kegiatan dakwah saya dan kegiatan terapi. Iya, iya, iya. Dan mudah-mudahan ini jadi amal saya di waktu akhir lah ya. Insya Allah, insya Allah. Jadi kalau saya dulu misalkan masih menjabat jadi direktur, terus saya pasiennya deg-degan juga nih Pak. Wah, terapisnya bawa mobil, bayarnya berapa ya? Jadi dia nggak lihat. Karena di parkirnya jauh. Saya bawa matras gitu. Itu ada campuran ilmu-ilmu dari China-nya nggak Pak itu Pak? Dulu saya belajar dari guru saya di Salatiga, Pak Zaini itu dia belajar dari Jepang. Walaupun tidak secara langsung, tapi ini runtutnya ke Jepang untuk pijatnya ya. Kemudian dalam perjalanannya saya kuliah, aku puntur itu pasti dari Chinese kan, tradisional Chinese medicine, yang kemudian diakui WHO sebagai terapi yang boleh dilakukan. Nah saat ini saya kuliah lagi Mas. Masya Allah. Saya kuliah lagi di S1 di Institut Nalanda, ambil jurusan Dharma Usada. Ini sudah semester akhir, tugas akhir, nyusun tugas akhir. Di situ pengobatan tradisional. Nah kemudian saya paralel dengan itu ngambil lagi di 4. Masya Allah, bersamaan ya? Ya, saya juga di semester akhir juga lagi mau nyiapin tugas akhir di pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi ya informasinya banyakkan dari negeri asal sana, tapi bukan komunisnya, tapi masalah terapi pengobatannya. Jadi kalau ada sahabat ngaji cerdas khususnya mu'alaf yang nggak mau belajar, malu sama Pak Surya ini. Usianya masih muda ya, 62 tahun ya. 26 di 26. Masih bahkan kuliahnya paralel 2 nih ya. Jadi saya juga malu nih Pak. Masya Allah. Jadi jangan pernah puas dengan belajar ya Pak ya. Ya. Jadi intinya nanti kalau mau pengobatan atau treatment atau terapi dengan Pak Surya, nanti hubungi nomor di sini ya, nanti kita santumkan, janjian sama Pak Surya langsung. Tadi keluhan-keluhannya nyeri-nyeri aja Pak ya, nyeri-nyeri dan sebagainya tadi yang udah disebutkan. Insya Allah nanti buat janjian dengan Pak Surya. Berarti luar kota kalau dia mau niat ke sini diterima juga Pak ya, Insya Allah ya. Kalau nginepnya nyari sendiri, nginep di hotel nanti baru ke sini Pak ya. Kadang ada yang nginep di sini, oh, gitu tapi ya? saya katakan ya saya nggak punya penginapan, di matras saja gitu. Iya. Di ini ya ruangan pembinaan mualaf di sini ya, Insya Allah. Oh di sini juga ada matras-matras tuh ya Pak ya, Insya Allah. Ya Pak, kembali lagi soal mualaf tadi Pak ya. Jadi Insya Allah ini nanti. larinya ke pengobatan ini. Tapi ini manfaatnya luar biasa Pak, Insya Allah. Jadi ini pinggang saya juga keluhannya luar biasa nih. Pak, kembali lagi ke mualaf Pak. Pengalaman Bapak nih berapa puluh tahun sebagai pembina mualaf ya, dan sebagai pendiri AMA tadi, itu ada kisah yang haru, unik atau apa ketika menangani mualaf Pak? Ya, jadi dalam pembinaan mualaf ini kadang kita menemui orang-orang yang masuk Islam, tapi orang tuanya nggak setuju. Bahkan karena situasi di rumahnya tidak nyaman, dia keluar rumah. Nah, kalau itu yang keluar rumah ini anak gadis misalnya, masih muda, kasihan kan kita. Pertama, siapa yang menafkahi dia, keamanan dia. Nah, kami terpikir, ini anak kasihan banget sampai harus keluar rumah. Dan saya terpikir bahwa Islam itu harus tetap menghormati orang tua, walaupun orang tua itu mungkin tidak membuat kita nyaman. Saya katakan, dia sudah 3 hari nih nggak pulang. Saya pengaruhi agar dia berperilaku akhlak Islami, anak pada orang tua, dan memintanya untuk pulang. Akhirnya mau dia. Karena tugas saya itu adalah bagaimana dia aman. Kalau di gentayangan ini bingung kita nanti anak gadis ada yang jaga. Nah kemudian akhirnya sudah tahu rumahnya, saya dengan istri ngantar anak gadis ini ke rumah orang tua. Chinese. Sampai di sana kita ketok, dan kemudian begitu lihat anaknya datang 3 hari nggak pulang kan marah ibunya. Kita juga ikut dimarah gitu lah. Padahal mulangin ya? Padahal mulangin gitu.
Jadi itu pengalaman yang bahwa salah sangka terhadap kegiatan kita, terhadap umat Islam itu bisa terjadi di kalangan ini. Seolah-olah Islam itu membuat hubungan mereka Keluarga itu itu terputus, pecah. Padahal enggak, kita ingin balik lagi. Dan waktu itu agar aman, kita titip ke RT-nya, Pak ini ada anak gadis ini saya pulangkan, karena dia mualaf, jadi tolong diperhatikan di situ, kayak gitu. Nah itu salah satu contoh. Ya, yang menarik juga adalah saya ini ada staf dulu yang punya kegiatan membantu saya. Dia Muslim dan kemudian ada binaan saya Chinese yang non Muslim dan kemudian masuk Islam. Akhirnya ini kelihatannya bisa dijodohin nih. Nah, senang itu. Saya waktu menghadapi orang tua si gadis ini mewakili ini staf saya ini melamarkan. Kemudian berhadapan dengan orang tuanya, saya lamarkan, senang kan, diterima kayak gitu. Nah, pas menikahkan, saya ganti fungsi. Orang tuanya kan nggak bisa menikahkan, akhirnya saya jadi wali hakimnya. Saya minta izin ke orang tuanya atau saudaranya yang masih muda, Muslim tapi belum bisa menikahkan. Saya menikahkan. Jadi yang tadinya melamar, sekarang menikahkan. Nah ini contoh unik bahwa itulah Islam coba untuk menggabungkan, Masya Allah. bukan memecahkan ya, tapi menggabungkan. Dan ya kegiatan pembinaan ini ada mualaf yang sudah sepuh, dia ya pemahamannya pendek. Kemudian diberi pengertian kadang juga tidak mudeng ya. Nah itu ya harus kita dengan teliti, dengan sabar mencoba meyakinkan dia. Dan tidak jarang ada sudah yang meninggal, ada yang ya itulah saya katakan kegiatan kita itu adalah mengurusi orang selama dia masih hidup sampai dia meninggal. Tentu saja kegiatan Islamnya adalah berbagai variasi untuk mengisi kehidupannya. Ya kalau masalah nikah kan tahu ada kaidahnya. Kalau dia punya anak bagaimana akikahnya, bagaimana khitannya. Kalau dia mulai ada ini, nah biasanya kalau yang sakit bagaimana kita mencoba menjalankan sunnah Nabi menghadapi orang sakit. Kita kunjungi, kita bawakan sesuatu, kita doakan kayak gitu. Nah, yang mau meninggal bagaimana kewajiban. Nah, itulah yang kita lakukan bahwa dalam kegiatan Yayasan Amal Muslim Muhajirin dan Ansor itu menitik beratkan pada bagaimana amal muslim itu dipraktekkan khususnya untuk orang-orang yang mu'alaf dan kalau bisa dia jadi mukallaf nantinya. Begitu, Pak. Masya Allah. Nah, sekarang apa nih pesannya Pak kepada mereka yang masih meragukan ya Pak ya? Maksudnya mereka sedang di persimpangan jalan nih Pak. Mereka sudah ada keinginan untuk masuk Islam, tapi ada hal-hal yang meragukan, mungkin misalnya dari keluarganya tidak mendukung, atau mereka ada kekhawatiran yang lain-lain. Nah ini kan Pak Surya dulu sudah mengalaminya. Nah mungkin ada pesan-pesan buat mereka nih Pak, insya Allah bermanfaat sekali. Kepada teman-teman yang ingin melihat Islam sebagai satu keyakinan ya. Jadi bukan hanya diimani tapi diyakini, maka cara yang paling mendasar yang pertama itu adalah keyakinan pada Allah itu sendiri. Kalau Allah, masalah kita dengan Allah tuntas, jadi pertama Allah itu sebagai Tuhan yang menciptakan kita, Allah itu yang menyuruh kita beribadah, dan Allah itu akan nanti meminta pertanggungjawaban kita nanti kembali. Nah ini harus beres dulu nih. Dan tidak ada ilah lain, tidak ada Allah lain kecuali Allah. Kalau itu sudah beres, yakin, mantap, udahlah. Masalah dunia itu bisa diatasi. Masalah hubungan dengan orang tua, sudah punya istri-istri yang belum sepaham, itu insya Allah bisa diatasi. Tapi keyakinan itu diberesin dulu. Karena kalau dengan keyakinan yang mantap, kita berasal dari Allah, kita disuruh beribadah kepada Allah, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan kemudian tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka kita akan mantap untuk pindah agama Islam. Mantapkan dulu itunya. Baru nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akhirnya dapatkan saudara baru dalam Islam. Sebagai nanti Pak Surya seneng banget akhirnya bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat indah banget Islam itu gitu. Kalau tadi untuk orang-orang yang masih ragu nih Pak, kalau sekarang
bagaimana cara mendukung para mu'alaf untuk tetap kuat dalam keyakinannya dalam Islam, Pak? Karena kan iman itu naik turun, Pak. Kalau muslim yang dari lahir aja cobaannya luar biasa, apalagi mu'alaf tadi ya ceritanya. Gimana Pak cara mendukung mereka untuk tetap kuat dalam iman Islamnya, Pak? Ya. Kita ada keterbatasan dalam mendukung. Jadi kalau nanti yang minta dukungan itu berupa uang, terbatas lah saya kan. Orang Sini kita buka klinik ya. Saya pijat dulu nanti saya dapat uang baru ini kan. Nah itu terbatas. Tapi yang paling dibutuhkan mereka adalah kepedulian kita. Bahwa kita peduli. Kita kalau nggak punya uang, mendukung mu'alaf, ya kita katakan kita nggak bisa membantu secara finansial, tapi kita adalah saudara. Dan kalau ada masalah dikonsultasikan, mudah-mudahan ada jalan keluar. Nah yang mereka butuhkan itu kadang bukan uang, tapi ada orang yang mau mendengarkan masalahnya. Mungkin juga kita nggak bisa bantu menyelesaikan, tapi dia minimal ada jalan keluar dari kebuntuan pikirannya, kemudian itu akan menguatkan dia untuk menjalani lagi. Dan ingat bahwa kita kan nggak bisa menyelesaikan seluruh masalah. Betul. Dan kemudian masalahnya itu dicoba kita sarankan untuk menyelesaikan satu-satu. Kalau satu-satu selesai, insya Allah akan lebih baik. Dan satu lagi bahwa mu'alaf itu akan diuji nih. Betul. Diuji apa benar beriman. Nah, diujinya adalah nanti datang godaan. Nah, kita masih kuat nggak dengan iman Islamnya? Nah, kalau bisa bertahan dengan iman Islam, maka kita akan tetap kokoh, teguh pendirian dengan agama Islam. Insya Allah itu akan nyaman hidupnya. Tapi kalau yang ragu-ragu, ada yang balik. Balik lagi, murtad lagi. Karena lagi. dapat iming-iming mungkin bisa jadi. Dan dia kemudian merasa gara-gara masuk Islam, rumah tangganya pecah, udah akhirnya balik. Ya sudahlah, kalau yang belum siap, udah kita kembalikan aja kepada khitohnya ya. Tapi yang mau masuk Islam, insya Allah Islam ini pilihan yang tepat sekali untuk ketenangan jiwa. Kita juga bisa ngatur bahwa kita itu tidak boleh sombong di muka bumi. Kita juga disuruh untuk selalu bekerja keras untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dan yang paling penting juga kerukunan antar umat Islam. Jangan sampai gara-gara beda partai kita bertikai. Padahal sama-sama Islam. Gara-gara beda organisasi massa kita bertikai. Beda kulit. Beda kulit. Nah itulah tak kenal maka tak aruh. Tak aruh, betul. Masya Allah. Kenal ya kita tak aruh. Tak aruh, betul. Masya Allah. Jadi untuk para mu'alaf tadi pesannya adalah tadi ya di ayat di Al-Quran juga disebutkan kurang lebih dengan kira kalau setelah beriman tidak diuji. Kan diuji kan gitu ada ayatnya Pak ya. Sabar insya Allah. Berusaha berikhtiar. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya visi misinya Pak Surya ini luar biasa. Bagaimana inspirasi menyatukan Ansor dan Muhajirin itu luar biasa. Dan sekarang dipraktekkan di yayasannya Pak Surya yaitu AMA ya Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ada Pak Surya lain di sana. Amin, amin. Karena tongkat estafet dakwah itu tidak bisa berhenti, Pak ya. Harus dilanjutkan karena dakwah itu kewajiban semua umat Islam. Enggak Pak Surya sendiri, jangan dibebankan ke Pak Surya. Ini Pak Surya aja sudah dibebankan amanah di AMA ya. Dan Masya Allah beliau mencari pendanaan juga, membuka klinik dan sebagainya, luar biasa. Makanya sahabat ngaji cerdas, dukung Pak Surya ini baik materi, moral dan sebagainya. Bahkan kliniknya tadi ya, Insya Allah sebarluaskan, rekomendasikan jika ada keluhan yang tadi Insya Allah. Pak Surya, mungkin saya pengen ngobrol panjang nih Pak, apa soal kesehatan tadi tuh ya, soal pinggang tadi segala macam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sahabat ngaji cerdas, Pak Surya, saya mohon dimaafkan dan saya terima kasih banyak Pak sudah diberikan waktu ya. Insya Allah ini nggak yang pertama kali Pak. Amin. Insya Allah saya akan silaturahmi lagi di lain waktu. Mungkin kalau ada pembinaan, ada praktek dan sebagainya. Dan juga saya tertarik ya tadi terapis tadi ya, Insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil di Jawa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ngaji cerdas, kami sedang berdiri di atas lahan yang insya Allah akan dibangun saung ngaji cerdas. Saung ini diperuntukkan untuk shelter mu'alaf, operasional ngaji cerdas, ya produksi video dan sebagainya, kemudian ngaji Quran, kemudian juga untuk dakwah lainnya, kegiatan-kegiatan lainnya yang insya Allah ini menjadi
manfaat untuk umat ya, insya Allah. Di samping saya sudah ada salah satu pengajar Quran, yaitu Ustadz Akmal Mahmud. Bagaimana Ustadz pendapatnya ketika kita akan membangun saung ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Mahmud, saya sebagai salah satu calon pengajar di tim Ngaji Cerdas. Insya Allah dengan adanya pembangunan saung Ngaji Cerdas ini nanti, kita dapat menyalurkan ilmu-ilmu untuk anak-anak untuk belajar Al-Quran, untuk para mu'alaf khususnya, dan ini juga kesempatan untuk sahabat-sahabat Ngaji Cerdas dalam berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan juga untuk menolong agama Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Syukran Ustadz Akmal. Masya Allah, itu pemaparan dari salah satu dewan guru di Ngaji Cerdas ya. Dan di samping saya juga ada salah satu mualaf mantan misionaris, dan beliau juga alhamdulillah gabung di Ngaji Cerdas. Nama Islamnya adalah Abdullah Umar Huta Barat, yang dulunya namanya Dendri. Saya perkenalkan beliau, dan bagaimana antum ketika Ngaji Cerdas membangun saung Ngaji Cerdas untuk shelter mualaf, kemudian untuk ngaji Quran juga. Ya, Masya Allah ya Kang Asep, bahwa ketika Ana secara pribadi mendengar ada rencana untuk membangun saung di Ngaji Cerdas, saya punya ekspektasi bahwa saung ini insya Allah akan menjadi berkah, bukan saja buat anak-anak atau enggak secara khusus buat para mu'alaf, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Semoga saung Ngaji Cerdas ini bisa menjadi pusat dakwah Ngaji Cerdas, dan semoga saja sahabat-sahabat Ngaji Cerdas dimanapun Anda berada bisa membantu Ngaji Cerdas dalam hal pendanaan, dan juga semoga amal-amal jariah yang sudah sahabat Ngaji Cerdas berikan menjadi kebaikan bagi para sahabat Ngaji Cerdas di dunia dan di akhirat. Syukron, Bang Umar. Alhamdulillah, ini pemaparan dari salah satu mualaf yang di Ngaji Cerdas ya. Insya Allah beliau sudah juga bisa mengajarkan kepada warga sekitar Al-Quran ya, Ustadz Umar ya, Masya Allah, Insya Allah. Dan kita akan mencetak Mas Umar lain di Insya Allah di saung Ngaji Cerdas, bersama Ustadz Akmal dan Ustadz yang lain. Kami tidak bisa bergerak sendiri karena kita juga tidak ada kemampuan pembiayaan. Insya Allah bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin ikut berkontribusi membangun ya peradaban dari tempat yang kecil ini, kita sewa tanah ini, membayar kepada perumahan, kemudian kita juga akan membangun ya. Dana estimasi sementara yang kita butuhkan adalah 25 juta. Kemungkinan akan bertambah, tapi kita buat seminim mungkin. Bagi sahabat yang Ngaji Cerdas yang ingin berkontribusi, silakan transfer di rekening atas nama Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas, Bank BSI 722 859 306. Konfirmasi di chat WhatsApp di 0821 1315 5743. Atas partisipasi dan kebaikan dan kemurahan para sahabat Ngaji Cerdas, Bapak Ibu, semoga menjadi amal jariah dan pemberat amal ibadah di akhirat kelak. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman
beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.